Bapak Ibu Afri Sudrajati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu, senang sekali pada pagi hari ini kita semua diberikan Tuhan Yang Maha Esa SWT kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di acara peringatan Hari Lanjut Usia Internasional. Dan ada talkshow-nya, tentunya ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Pertama, saya ingin menyapa kepada Ketua Pelaksana Harian Kaum Jalan Siang Kota Surakarta, Bapak Dr. Anjos Haji Ihwan Dardiri, yang selalu menginspirasi, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Dardiri di usia beliau yang sudah sekarang berapa Bapak? 87, tapi lanjut naik luar sana. Pak Dardiri itu lanjut, ingatannya sangat tajam, masih bisa mengarahkan kami semua untuk program-program lansia dan bagaimana seluruh masyarakat, khususnya masyarakat lansia ini di Surakarta bisa lebih bermartabat, lebih berdaya dan sejahtera. Matur nuwun Pak Dardiri. Dari Kasat tadi Ibu Yuliana Angela Dewi yang sudah memaparkan kegiatan dan juga penyertaan bersama pemerintah Kota Surakarta. Matur nuwun sangat. Yang punya wilayah ini Pak Camat, Pak Samsul dan Bu Lurah, Bu Renika, matur nuwun juga sudah selalu membersamai, khususnya di Taman Cerdas ini saya selalu didampingi beliau berdua. Jadi ini merupakan sebuah kebersamaan ya, pagi ini temanya bersama Komda Lansia. Kita di sini dengan semangat kekeluargaan untuk seluruh pengurus Komda Lansia. Saya juga mendoakan semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan khusus untuk para narasumber, matur nuwun juga untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu serta seluruh peserta talkshow yang berbahagia. Peringatan Hari Lanjut Usia Internasional tahun ini mengangkat tema lansia menggerakkan aksi lokal dan global. Aspirasi kami, kesejahteraan kami, dan hak kami. Berarti ini kan harapan ya, harapan para lansia. Kota Surakarta sendiri secara berurutan menuju akhir tahun ini sudah penghujung 2025, sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menegaskan komitmennya sebagai kota inklusif, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara inklusif, ini Taman Cerdas ini kemarin juga berbicara Taman Cerdas Cerdas ini sebagai bagian dari saksi ketika pertama kalinya ada kecamatan berdaya dari Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu untuk Cerdas. Ini merupakan bagian dari upaya di semua sudut kota, di semua wilayah di Surakarta harus bisa setara. Setara biasanya yang dibahas Bung Sewu ya, ini berbicara tentang penyandang disabilitas. Padahal inklusivitas itu termasuk di dalamnya ada kesetaraan gender, ada perlindungan terhadap hak anak, perempuan, media, kemudian juga lansia. Ini merupakan kewajiban kita semua. Kalau di peringatan hari ini kita ingin menyuarakan aspirasi kesejahteraan dan hak para lansia, maka kita harus juga berkaca bahwa apa yang jadi pengalaman-pengalaman beliau-beliau ini semua, khususnya yang sudah tergabung pada Komda Lansia, kemarin dikenalkan kepada saya itu tidak ada yang tidak orang penting semua. Beliau-beliau punya pengalaman yang bisa diambil sebagai sumber hikmah dan pengalaman yang bisa diambil sebagai sumber teladan yang sangat berharga untuk kita semua, generasi-generasi penerus. Dan dalam kegiatan talkshow hari ini kita ingin meneguhkan bahwa kita sebagai kota yang inklusif dan nanti memiliki tujuan di tahun 2030 kita punya target tentang seluruh ramah lansia, maka mari kita jadikan lansia-lansia di Solo ini lansia yang produktif sebagai bagian dari subjek pembangunan yang tetap punya aspirasi,
tetap punya peran dan juga tetap memiliki hak yang harus dijamin secara bersama. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk terus memperkuat program untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, mulai dari layanan kesehatan, penguatan komunitas lansia produktif, kegiatan sosial kultural, hingga peningkatan kualitas lingkungan yang aman dan nyaman bagi para lansia dan khususnya kalau saya kemarin menyaksikan banyak yang sudah single, para lansia yang sudah sendirian, bahkan tidak hanya single, putra-putranya pun rantau, pun punya rumah sendiri-sendiri. Jadi kalau saya pas berkunjung ke rumah lansia, kalian simpan mbak, kalian simpan ya, siapkan. Nah ini mohon nanti kalau dari wilayah lebih diperhatikan untuk warga-warga kita yang kita ambil dari sisi prioritas ini, termasuk para lansia yang sudah tinggal sendiri. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu juga sudah ada kegiatan dari salah satu PD kami dari DP3 P2KP ya, itu ada wisuda lansia. Ini mungkin akan sampun wisuda dari jadi Bapak Ibu ikut program. Jadi kami itu tetap juga menyelenggarakan, kalau talkshow kan hanya satu kali ya. Sementara ada program juga yang diselenggarakan dari pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mendampingi para lansia ini. Ini mungkin yang memiliki latihan berwirausaha, latihan jualan daripada di rumah, atau yang berkegiatan sosial, ya, atau bermasyarakat dari sisi produktivitas untuk kesehatan, ya, serta lansia. Nah, ini ada juga kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok di masing-masing kelurahan. Ya. Kalau kelurahan ini ada ya, harusnya ya di sini ya. Nah nanti biasanya rutin, nanti diadakan kelompok-kelompok tertentu, lalu kita adakan wisuda juga. Nah wisudanya bukan apa-apa, sama katanya kita berjelas ya. Dan nantinya partisipasi lansia, karena kita juga semakin mendorong, kita semakin memberi ruang, maka kami merasa yakin bahwa usia saat ini bukan lagi menjadi penghalang untuk terus berkarya dan untuk terus berkontribusi. Justru dari pengalaman panjenengan, dari perjalanan yang sudah panjang, pahit manisnya kehidupan, asam garam gitu ya istilahnya, ini merupakan bagian dari pilar-pilar kebijaksanaan yang bisa memberikan masukan kepada kami dalam rangka pembangunan di Kota Surakarta. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua, khususnya para lansia dan seluruh jajaran pengurus Komda Lansia atas dedikasinya, atas selama ini motivasi yang sudah diberikan, inspirasi khususnya pada saya pribadi. Lalu Pak Dardi terus semangat, maksud Mbak Astrid terasa semangat kan, harus lebih semangat ya kita anak-anak muda, teman-teman semua, kita bisa belajar dari semangat beliau-beliau ini dalam mengabdi. Saya kira itu, maka saya mengajak untuk kita terus membuat jejaring komunitas supaya lansia-lansia kita dapat mempunyai cukup ruang dan peran dalam rangka berkontribusi, khususnya bagaimana nanti mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota yang benar-benar peduli, menghargai dan memuliakan para lansia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Mari kita terus bergerak bersama, menjaga persaudaraan dan menghadirkan Surakarta sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Terima kasih, selamat mengikuti talk show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya juga enggak Pak ya? Balas pantun dulu. Ya, pergi ke pasar buah beli semangka. Mari kita wujudkan para lansia kita semakin sejahtera. Bagi mohon Ibu Astrid untuk berkenan satu tempat. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. Haji Syamsuddin dan Ibu